Shalom Bapak Ibu, selamat malam. Ya, bersyukur buat hari ini kita boleh hadir di rumah Tuhan, kita boleh beribadah, memuji dan menyembah Tuhan. Dan juga pada malam hari ini Bapak Ibu Saudara, kita bersyukur gereja kita sudah berulang tahun yang ke-20 Bapak Ibu Saudara. Ya, gereja kita sudah berulang tahun yang ke-20. Nah, kita rata-rata sudah melewati umur 20 tahun. Yang belum 20 tahun ada Anthony, Nathan, Erika. Nah, itu belum 20 tahun ya. Lainnya sudah 20 tahun, bahkan lebih dari 40 tahun saudara. Nah, kalau boleh ditanya umur 20 tahun itu saudara masih anak-anak apa dewasa? Kalau kuliah umur 20 tahun itu tingkat 2 ya, semester 4 sekarang. Nah, kalau umur 20 biasanya nggak mau disebut anak-anak, betul, saudara. Bahkan umur 17 saja langsung yang bersangkutan berkata, aku ini sudah dewasa, katanya gitu. Umur 17 tahun sudah dewasa, sudah punya KTP sendiri, urus paspor, nggak perlu didampingi papa mamanya. Kalau sebelum 17 tahun, papa mamanya harus ikut mendampingi Bapak Ibu Saudara. Nah, yang kita renungkan pada malam hari ini, saudara, gereja kita sudah berumur 20 tahun. Nah, harusnya Bapak Ibu ketika berumur 20 tahun berarti sudah dewasa. Amin, saudara? Enggak ada aminnya. Ya, amin. Nah, saudara, mari kita melihat satu ayat sesuai dengan tema tahunan kita tahun ini, Bapak Ibu, di dalam Markus pasal 10 ayat yang ke-45. Mari kita membaca sama-sama 2 3. Karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Bukan dilayani, tetapi melayani. Umur 20 tahun bisa melayani apa dilayani? Tergantung Pak, ada yang menjawab gitu ya. Ada saat dilayani, ada saat melayani. Tapi umumnya umur 20 tahun yang dikatakan dewasa, Bapak Ibu Saudara, melayani apa? Dilayani. Nah, harusnya melayani. Tapi kenyataannya maunya dilayani. Saudara, memang kecenderungan orang itu senangnya dilayani, saudara. Tapi hari ini kita boleh merenungkan, hari ini boleh belajar, saudara, pergumulan perjalanan hidup kita, perjalanan gereja kita, Bapak Ibu Saudara, harusnya umur 20 tahun itu sudah waktunya melayani. Makanya tema tahun ini adalah melayani Tuhan dan diaplikasikan dengan melayani sesamanya. Saudara, melayani seperti apa? Kalau bulan lalu saya sudah singgung, yaitu melayani seperti pelayan restoran. Siapa yang pernah makan di restoran, makan di depot, Bapak Ibu Saudara rata-rata pernah ya. Kamis kemarin kok saya melihat fotonya Pak Lukas foto di tahu campur di sebelah, kok nggak ngajak saya Pak. Tahu campur sama tahu tek itu di Kupang situ, saudara-saudara. Ya, saya tahu walaupun nggak diajak, saudara, karena fotonya langsung dikirim sama Pak Lukas. Nah, ketika makan tahu campur, tahu tek di sana itu, Bapak Ibu, kita akan menunggu lalu dilayani ya. Kalau kurang apa langsung kita panggil, kurang ini gitu ya, saudara-saudara. Nah, Bapak Ibu, kita bisa melihat melayani Tuhan, melayani sesama, saudara. Gereja yang sudah dewasa bisa melayani seperti seorang pelayan di restoran. Nah, Bapak Ibu, seperti apa ya melayani di restoran itu? Yang pertama, kalau kita boleh merenungkan ya, saudara, tetap melayani lebih baik walau apa saudara? Suasana hatinya sedang tidak baik. Pernah enggak kejadian wajahnya cemberut, lalu ketika saudara panggil untuk melayani saudara, dia enggak mau? Sering? Masa Pak? Enggak lah kalau sering Pak. Kalau sering pasti dipanggil bosnya langsung dikatakan hari ini juga engkau berhenti gitu ya. Jadi kita bisa melihat kalau di restoran walaupun hatinya lagi sumpek, lagi susah, karena itu pekerjaannya untuk melayani tamu, melayani orang-orang yang hadir untuk makan, maka pelayanan itu tetap dikerjakan. Mungkin yang dijawab Pak Pendi itu ketika melayani Tuhan, hatinya sumpek lalu berkata ganti orang lain saja.
Ya, gitu ya. Atau ditunda saja. Atau jadwalnya mundur saja. Kenapa? Lagi sumpek, lagi punya masalah. Jadi aku tidak bisa melayani dengan penuh sukacita. Nanti kalau aku paksa, munafik. Saya senang gembira di muka banyak orang, tapi sebenarnya hati saya sedang susah. Nah Bapak Ibu, kadang-kadang kita melayani Tuhan, justru yang terjadi seperti itu. Ketika hati nggak pengen melayani, nggak mau melayani, nggak senang melayani, maka kita berkata, gantikan aja orang lain, atau kamu saja. Berarti kalau itu benar terjadi, pelayanan restoran lebih baik dari kita melayani Tuhan kalau begitu. Pelayan restoran lebih baik dari pelayan Tuhan. Benar apa enggak Bapak Ibu? Lalu berikutnya, diperlakukan tidak baik atau tidak sopan, tetap melayani dengan sabar. Betul, saudara? Ya, orang itu jengkelkan, ya, bencekno, tapi tetap melayani. Melayani kalau di restoran, saudara-saudara. Tapi kalau di dalam pelayanan pekerjaan Tuhan, diperlakukan tidak baik, tetap melayani atau berkata, pamit wis Pak, pamit. Nah, umur 20 tahun ini, saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk merenungkan apa yang sudah kita lakukan. Lalu berikutnya Bapak Ibu, tidak dihormati, tidak masalah. Kalau kita lihat pelayanan di depot, di restoran itu, saudara mau hormati, saudara mau sapa, saudara mau, ya, dia nggak peduli saudara. Dia tetap melayani dengan sabar, dia tetap melayani, nggak peduli, ya saudara. Tidak dihormati, tidak dipedulikan, nggak masalah. Nah seharusnya pelayan Tuhan begitu bisa, nggak dihormati, enak saja. Nggak ada penghargaannya itu Pak sama sekali. Loh saudara, sudah mulai sewot, sudah mulai emosi. Lalu apa lagi saudara? Mereka tidak diberi ucapan terima kasih, tetap melayani Bapak Ibu Saudara. Iya. Syukur-syukur selesai makan, terima kasih ya. Ada juga yang langsung pergi, piring kotor, berantakan, dibiarin aja di situ. Tapi ada orang yang makan baik ya dijadikan satu piring kotornya, bahkan yang jatuh di meja itu dilap. Nah itu ada yang baik hati. Pasti yang melayani ini akan berkata, coba kalau semua yang makan di sini, orang-orangnya kayak meja 9 ini. Jadi aku akan ringan membersihkannya. Tapi kenyataannya apa saudara? Habis makan ya sudah. Oh aku sudah bayar kok. Mau terima kasih enggak peduli. Wong sudah bayar. Nah Bapak Ibu, mereka tetap melayani walaupun tidak diberi ucapan terima kasih. Bagaimana kita melayani pekerjaan Tuhan? Enggak diberi ucapan terima kasih, mungkin kita langsung berkata enggak menghargai gitu ya. Enggak menghargai, enggak menghormati dan lain sebagainya. Nah coba kita renungkan Bapak Ibu Saudara. Lalu yang terakhir, tidak diingat namanya, enggak peduli ya. Saudara, mau dipanggil namanya dia senang, nggak dipanggil pun nggak apa-apa. Bahkan sudah ada namanya pun, Bapak Ibu nggak diingat namanya, nggak masalah. Nah coba kita renungkan malam hari ini, saudara, hidup kita, pelayanan kita, lebih baik mana sebenarnya? Melayani Tuhan secara rohani di gereja, atau lebih baik orang-orang yang melayani di restoran itu? Coba kita lihat satu ayat Bapak Ibu. Di dalam Maliaki 1 ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-8. Bukan pasal 3 ayat 10 Bapak Ibu ya. Itu ayat yang disenangi pendeta, dibenci jemaat. Tapi hari ini kita belajar Maliaki 1 ayat 6 sampai dengan yang ke-8. Yang nggak tahu Maliaki 3 ayat 10 silakan nanti dibaca di rumah saudara. Ya, coba lihat Maliaki 1 ayat 6 sampai 8 yang berbunyi demikian sama-sama 2 3. Seorang anak menghormati bapaknya dan seorang hamba menghormati tuannya. Jika aku ini bapa, di manakah hormat yang kepadaku itu? Jika aku ini tuan, sama-sama, di manakah takut yang kepadaku itu? Firman Tuhan semesta alam kepada kamu, siapa? Hei para imam yang menghina namaku. Tetapi kamu berkata dengan cara bagaimanakah kami menghina namamu? Bapak Ibu, lihat ayat berikutnya. Kamu membawa roti cemar ke atas mezbahku, tetapi berkata dengan cara bagaimanakah kami mencemarkannya? Dengan cara menyangka meja Tuhan boleh dihinakan. Sama-sama. Apabila kamu membawa seekor binatang buta untuk dipersembahkan, tidakkah itu jahat? Apabila kamu membawa binatang yang timpang dan sakit, tidakkah itu jahat?
Cobalah menyampaikannya kepada bupatimu, apakah ia berkenan kepadamu, apalagi menyambut engkau dengan baik, firman Tuhan semesta alam. Malam hari ini kita merenungkan sebagai hamba yang melayani Tuhan, Bapak Ibu, kita diajar di sini bahwa sebagai hamba harus menghormati atau takut kepada tuannya. Nah, kitab Maleakhi ini adalah kitab yang sangat keras, Bapak Ibu, karena berita Nabi Maleakhi ditujukan bukan kepada umat Israel atau jemaat, tapi ditujukan kepada siapa tadi? Hei para imam yang menghina namaku. Para imam yang tidak menghormati pelayananku. Para imam yang tidak menghormati mezbah, tadi firman Tuhan. Padahal kalau kita belajar kitab Taurat, saudara-saudara, imam itu memegang peranan yang sangat penting. Ya, kalau Bapak Ibu baca pasal 1 ayat berikutnya, maka yang dipercaya, yang dipegang itu adalah pengajaran yang keluar dari mulutnya. Jadi saudara, kalau kita bisa melihat di situ ya, para imam pada zaman Maleakhi dikatakan apa? Tidak menghormati tuannya. Tidak menghormati Tuhan. Nah, diberikan dua analogi. Yang pertama seorang bapak dengan anak, seorang tua dengan hamba. Di situ dikatakan. Seorang anak menghormati bapaknya dan seorang hamba menghormati tuannya. Dikatakan seperti itu ya. Nah, jika aku ini bapa, Tuhan mengatakan, jika aku ini tuan, di manakah hormat yang kepadaku itu? Nah, Bapak Ibu, kita melihat ketika ditanya dengan cara apa engkau menghormati aku, masih bertanya lagi, menjawab lagi. Itu ya, dikatakan apa, saudara? Dengan cara bagaimanakah kami menghina namamu? Jadi cara tidak sadar, kalau kita lihat, para imam ini sudah menghina Tuhan, tapi dia tidak tahu kalau menghina. Sehingga ditanya dengan cara bagaimana kami ini menghina. Bukankah sudah melayani? Bukankah dengan setia melayani? Nah, saudara, itu juga kadang yang ada dalam pikiran kita. Ya, bukankah sudah melayani dengan setia bahkan melayani, tapi kok masih dikatakan menghina Tuhan? Masih dikatakan tidak menghormati Tuhan? Saudara, errornya di mana? Salahnya di mana? Nah, Bapak Ibu, mari kita lihat. Ternyata jawabannya adalah dengan menghina, dikatakan meja Tuhan, ya, persembahan. Apa persembahannya? Saudara, ada dua di situ. Yang pertama tadi apa? Kamu membawa roti cemar. Ya toh, saudara? Dengan cara bagaimana kami menghina namamu? Masih bertanya juga. Yang penting roti dipersembahkan. Tapi rotinya sudah cemar. Ini gambar roti yang sudah berjamur. Bapak Ibu Saudara, mau makan? Kalau kita diberi roti yang sudah kelihatan jamurnya, mau makan, saudara? Enggak, dibuang, saudara. Daripada nanti keracunan, sakit perut, masuk IGD, masalah. Ya, apalagi expirednya, lo sudah lewat ini. Ya meskipun masih bagus kelihatannya, berani makan Bapak Ibu? Enggak. Pasti langsung kita buang. Nah, Nabi Maleakhi menegur para imam yang tidak menghormati Tuhan yang dilayaninya. Walaupun katanya sudah memberikan persembahan, sudah melayani Tuhan. Tapi perhatikan Bapak Ibu, roti yang dipersembahkan adalah roti yang cemar, roti yang sudah rusak, roti yang sudah bau, roti yang sudah berjamur. Lalu yang kedua apa, saudara? Dengan mempersembahkan binatang yang cacat, buta, timpang, dan sakit. Nah, menurut hukum Taurat, binatang yang timpang, nah ini kakinya kurang satu, Bapak Ibu ya, tidak layak, tidak boleh dipersembahkan. Tetapi Alkitab mengatakan para imam itu tadi mempersembahkannya. Kalau kepada bupati saja memberi persembahan yang buruk, yang jelek seperti itu, mau melakukan, saudara? Enggak. Nanti dipikir menghina ini. Jadi kita mesti memberi yang terbaik, betul ya, saudara? Nah, bagaimana sekarang hubungan kita dengan Tuhan? Kita sebagai anak, Tuhan adalah Bapa kita. Kita adalah pelayan Tuhan, dan Tuhan adalah Tuan kita. Firman Tuhan tadi mengatakan, apakah kita menghormati Tuan kita itu? Apakah kita menghormati Bapa kita itu, saudara-saudara? Walaupun sudah memberikan persembahan. Tapi lihat,
kualitas dari persembahannya buruk. Walaupun kelihatannya bagus, kelihatannya baik, tapi itu menurut siapa, saudara-saudara? Makanya coba lihat sikap hormat, ya, ketika bertemu dengan Tuhan, ketika menghadap dengan Tuhan. Di dalam perjanjian lama, Tuhan itu selalu difiguratifkan sebagai apa, saudara? Allah itu bagaikan api yang menghanguskan. Benar, saudara? Ibrani pasal 12 ya, sangat jelas mengatakan. Sebab Allah kita adalah api yang menghanguskan. Bayangkan, saudara, apa artinya? Dia itu suka marah, suka geram, ya, kepada hal-hal yang tidak beres yang dilakukan oleh umatnya. Terutama dalam konteks beribadah orang Israel saat itu, Bapak Ibu, kalau tidak mempersiapkan diri dengan baik, Tuhan mau berbicara kepada umatnya, Tuhan akan sangat marah dan tidak segan-segan dia menghukum, Bapak Ibu Saudara. Nah, coba lihat di dalam sikap hormat beribadah. Nah, itu ada 6 agama ya, Bapak Ibu Saudara, yang di sebelah kiri Muslim. Waktu mereka berdoa, menurut saudara itu kusuk khidmat apa tidak? Ya, kusuk khidmat sungguh-sungguh apa tidak? Ada ngobrolnya apa tidak satu dengan yang lain? Oke, yang kedua, Kristen Protestan nih sepertinya. Kalau gerejanya tinggi-tinggi itu biasanya Protestan ya. Kalau yang ruko Pentakosta, saudara. Ya, lihat, kusuk apa tidak? Bahkan sebelum ibadah duduk tenang saat teduh. Gak ada yang ngobrol, saudara. Lalu yang ketiga, gereja Katolik. Kusuk apa tidak? Lebih kusuk, saudara-saudara. Gitu ya. Terus yang keempat itu Hindu. Kusuk apa tidak? Khidmat apa tidak? Lalu yang kelima, Buddha. Kusuk, khidmat apa tidak? Dan yang terakhir, Tao atau Konghucu. Kusuk apa tidak, saudara? Nah, pertanyaannya, memang sebutan Tuhan secara universal. Mereka semua memanggil Tuhan. Mereka semua ketika beribadah kepada Tuhan menghadap Tuhan. Dan tentunya ketika menghadap Tuhan, saudara, mereka dengan penuh kesungguhan, serius, khidmat. Betul, saudara? Beberapa hari, ya kan saudara Ii dari istri, adik mama mertua itu meninggal, Bapak Ibu. Saya perhatikan dari tutup peti, ya, dari tutup peti itu, Bapak Ibu Saudara. Walaupun kita nggak ikut, ya, beribadah di sana, upacara, kita semua ini loh diam. Nggak ada satupun yang ngomong, saudara. Coba bandingkan dengan saudara datang ke Adiasa sesama orang Kristen yang di sana ibadah penghiburan, yang duduk di sana, apa yang dilakukan? Pasar, saudara-saudara, ngobrol, makan. Waktu itu nggak ada yang makan, saudara-saudara. Kita menghargai. Sampai penghiburan istri ikut, lalu sampai kemarin, ya saudara, di Keputih krematorium, semua khidmat, semua kusuk, dan saya lihat, saudara, dalam hati saya, kenapa kita yang punya kedekatan hubungan antara anak dengan bapa, hamba dengan tuan, ya kita kan mengaku kita sangat dekat, betul? Karena memanggil Bapa, memanggil Tuhan itu sebagai Bapa. Yang lain manggil Om. Nah itu paman ya, saudara-saudara ya. Lebih jauh kan dari kita memanggil Bapa hubungannya. Tapi pertanyaannya ketika saya lihat, kenapa mereka bisa hormat? Dan ketika itu saya kaget. Nah kalau ini gereja apa ini, saudara-saudara? Loh, tertawa si Pipit itu. Gereja apa Pit ini, Pit? Ini gereja Pentakosta karismatik nih kayaknya, saudara-saudara. Iya. Khotbah disampaikan, pujian dinaikkan, doa dinaikkan, main handphone, saudara-saudara. Terus ada juga yang tidur. Haleluya. Yang tidur bangunlah. Engkau menghadap Tuhan nih sekarang. Engkau harus menghormati Tuhan ini. Bapak Ibu Saudara suka, saudara tidak suka, saya harus menyampaikan,
Ini persoalan kita menghormati Tuhan di dalam ibadah dan pelayanan kita. Gereja kita sudah 20 tahun, Bapak Ibu. Sesuai tema juga tahun ini, penghormatan kita kepada Tuhan. Nyanyinya sih memang tadi gimana Bu Lika? Yesus Tuhan pengharapanku kepadamu. Hanya kepadamu ku beri penghormatan. Nyanyinya Bapak Ibu. Tapi prakteknya. Suatu saat saya khotbah di persekutuan doa. Lagu dibagikan pakai lembaran. Ya seperti kita kalau penghiburan gitu ya Bu Lika ya Pak Bambang ya. Ada di lembaran dibagikan saudara. Yang saya kaget itu apa? Kertas lembarannya memang dipegang Bapak Ibu. Supaya tidak ketahuan dari depan. Handphonenya itu. Ya jadi ini handphone lalu kertasnya di sini. Jadi orang di sana ya atau sebaliknya melihatnya apa? Kertas yang dilihat. Padahal saya lihat tangannya lagi ngetik WA saudara-saudara. Bayangkan, ini suasana memuji Tuhan, menghadap Tuhan. Pertanyaannya hormat sama Tuhan kan? Kalau saudara lagi ngomong serius dengan orang yang lebih tua dari kita, ya berdua saja katakanlah. Lalu salah satu ya kita handphonean, perasaan kita gimana? Sakit hati loh saudara-saudara. Kamu itu ngajak ngomong apa ngajak guyon ini sebenarnya? Saya ngomong serius, kamu nggak perhatikan. Kamu handphonean sendiri. Saya masih ingat ketika belum ada handphone seperti sekarang. Ketika diajak ngobrol, Bapak Ibu, ya ada beberapa orang ya waktu itu, saudara diajak ngobrol sama hamba Tuhan. Ya rumah hamba Tuhan ini memang di bawahnya koran Jawa Pos. Ya dulu kan koran ini selalu ada ya Bapak Ibu. Lalu salah satu teman apa salah dua pegang koran, lalu dia utek-utek koran. Gak tahu apa yang dibaca. Pak pendeta sedang ngomong. Ngamuk saudara-saudara. Nah di hadapan manusia saja. Ketika kita melakukan yang seperti itu, kita merasa tersinggung, kita merasa tidak dihargai, kita merasa tidak dihormati. Benar saudara? Pertanyaan malam ini, bagaimana kita di hadapan Tuhan? Bukankah kita seperti imam yang ditegur oleh Nabi Maleaki? Di manakah hormat yang kepadaku itu? Bukankah kita sama seperti seorang imam pelayan Tuhan yang mempersembahkan kepada Tuhan roti yang busuk, roti yang cemar, roti yang sudah berjamur tadi? Dan bukankah kita juga sama mempersembahkan sesuatu di mezbah Tuhan dengan binatang yang cacat, buta, timpang, yang tidak layak dipersembahkan? Bapak Ibu Saudara, ini satu hal yang sangat serius. Sudah 20 tahun harusnya kita menyadari ini. 1,5 jam kalau bisa mode pesawat lah handphonenya. Saudara. Supaya apa? Walaupun nggak ada CCTV ya, atau kalau perlu kasih CCTV. Karena ada gereja yang CCTV-nya ada di mana-mana Bapak Ibu. Di ruang ibadah, ya Pak Indrawan ya, usul ada CCTV aja. Jadi di situ ada. Jadi Bapak Ibu yang lihat Facebook, Instagram, chatting WA, ya atau apalah namanya, ketahuan saudara. Nanti saya yang lihat sama Pak Bambang. Loh gimana caranya lihat Pak? Dari handphone. Loh berarti Pak Tim online juga? Iya khusus saya dan Pak Bambang boleh. Saudara nggak boleh. Supaya bisa mengawasi gitu ya. Sebab saudara nggak takut akan Tuhan. Sama seperti orang-orang yang ada di jalan itu loh. Bapak Ibu, sudah ada CCTV di mana-mana. Tetap melanggar nggak? Kalau ditanya kenapa engkau melanggar? Nggak ada polisi. Itu jawabnya saudara. Padahal CCTV ada di mana-mana itu polisinya lihat non-stop di sana. Tapi nggak ada takut-takutnya. Makanya wacananya dikembalikan, polisi harus turun ke jalan sekarang. Kenapa? Karena banyak yang tidak takut sama Tuhan. Makanya Prof. Salim itu kan pernah berkata, Indonesia itu luar biasa. Bangsa lain itu bisa maju, kenapa? Karena ada yang ditakuti. Korea Selatan takut sama Korea Utara. Makanya Korea Selatan maju. Ya toh? Terus bangsa apa lagi? Maju, ada yang ditakuti. Bangsa Indonesia luar biasa. Tuhan saja nggak ditakuti. Dia ngomong gitu. Benar itu. Tuhan saja nggak ditakuti. Benar toh saudara? Lihat kayak gini nih. Tuhan takut nggak? Dia takut sama Tuhan nggak ini yang begini? Makanya Tuhan marah melalui Nabi Maleaki.
Engkau tidak menghormati aku. Para imam masih berkelit dan berkata, kami mau melayani Tuhan. Kami masih melayani Tuhan. Kami masih memberi persembahan. Ternyata persembahannya cemar, tidak layak di hadapannya. Nah, biarlah di usia 20 tahun ini Bapak Ibu kita menyadari ya, sebagai panggilan kita melayani Tuhan, ya kita harus menghormati Tuhan kita. Lalu berikutnya Bapak Ibu, di dalam melayani Tuhan selain kita menghormati Tuhan, maka kita harus melakukan pelayanan dengan tuntas. Lihat, di dalam bekerja melayani Tuhan harus diselesaikan sampai tuntas, sampai selesai. Seperti Yesus dikatakan taat sampai mati di kayu salib demi keselamatan manusia yang berdosa. Mungkin di antara kita berkata, aku menyelesaikan tugasku Pak. Sampai akhir aku menyelesaikan Pak. Sampai selesai aku melayani Pak. Bapak Ibu lihat, Yesus memang taat sampai mati. Artinya sampai garis akhir, sampai finish. Tapi Bapak Ibu lihat, mundur ke belakang, ada persiapannya enggak? Kedatangannya sudah dinubuatkan oleh para nabi. Melalui proses kelahiran dia datang ke dalam dunia menjadi manusia. Sama dengan kita, kata Alkitab. Dia bertumbuh dari bayi, anak-anak, remaja. Ada persiapan, saudara? Sampai umur 30 tahun barulah dia keluar melayani Tuhan. Nah dari umur 12 tahun, 13 tahun sampai 30 tahun kemana? Memang gak dijelaskan di Alkitab dia kemana. Melayani Tuhan atau pergi kemana gitu ya, gak disebutkan. Orang berspekulasi ternyata umur 13 sampai 30 tahun Yesus pergi ke India gitu ya, pergi ke Mesir, belajar sihir, sehingga ketika dia melayani bisa melakukan mujizat. Itu sebenarnya bukan mujizat tapi sihir yang sudah dipelajarinya. Nah itu kan ngaco tuh Bapak Ibu. Tapi sebenarnya Injil Lukas mencatat dengan jelas ya, setelah umur 13-12 tahun, setelah itu di mana dia hidup di bawah asuhan kedua orang tuanya. 13 sampai 30 tahun Bapak Ibu. Itu waktu yang sangat panjang. Hidup di bawah asuhan kedua orang tuanya. Lalu ngapain? Memang membantu bekerja sebagai tukang kayu. Dan yang terpenting apa? Sekolah di situ. Ya, tingkatannya sama seperti kita SD, SMP, SMA sampai S1. Bapak Ibu Saudara. Jadi ada persiapan yang dia lakukan. Dan barulah dia melayani Tuhan. Saya sangat sedih ketika kita melayani Tuhan tanpa persiapan. Aku pinter ngomong kok Pak. Jadi enggak apa-apalah. Ide muncul mendadak gitu ya. Enggak Bapak Ibu. Semua harus dipersiapkan. Amin saudara. Kamu isi ya sekarang. Loh kenapa? Karena yang satu enggak datang. Loh kalau enggak datang harusnya lapor 2-3 hari sebelumnya. Jangan kurang 5 menit lapor. Aku enggak bisa ya. Aku terlambat ya. Kenapa tidak dipersiapkan? Saudara? Itu artinya lakukan pelayanan dengan tuntas. Bukan akhirnya kita selesaikan. Tapi awalnya persiapannya Bapak Ibu, Yesus sudah lakukan. Para rasul sudah lakukan. Saya dan saudara harusnya kita melakukannya. Yang namanya persiapan rohani, persiapan hati itu. Seringkali persiapan hati kita abaikan. Persiapan rohani kita abaikan. Bapak Ibu Saudara, saya itu gentar loh. Kalau besok mau khotbah, bulan depan mau khotbah. Nah April ini agak banyak nih khotbahnya saudara. Karena ada hamba Tuhan yang cancel karena lebaran. Mengundang siapa? Pak Pendi. Mau ya Pak? Pas ulang tahun, pas lebaran itu hamba Tuhannya cancel Pak. Mau ya Pak? Liburan ya aku Pak. Nah itu celakanya saudara-saudara. Jadi nggak bisa. Ayo tanggal 22 yang sudah berencana liburan nggak hadir. Bu. Kalau saya undang hamba Tuhan lain tamu Bapak Ibu, nanti kalau yang hadir sedikit sungkan. Akhirnya ngobrol sama Pak Bambang, wes Pak Tim aja. Nggak apa-apa lah Pak Tim selalu khotbahnya yang datang sedikit, nggak apa-apa. Bapak Ibu, itu pun sudah saya pikirin sekarang loh, khotbah tanggal 22 itu. Sebelum itu minggu kedua jadwal saya juga. Loh, ada lagi. Belum prapaskah. Belum mengajar. Gentar Bapak Ibu. Sampai saya ngomong sama istri saya, iki kok kayak orang linglung aku ini. Udah kebanyakan di sini saudara.
Apalagi 2 minggu kemarin ngajar blog itu sampai malam jam 10, saudara-saudara. Dipersiapkan. Kenapa? Nggak asal-asalan, nggak acak-acakan, saudara-saudara. Saya ngajar yang baik. Apalagi materi baru di universitas. Waduh, Bapak Ibu, stres saya sebenarnya. Tapi saya persiapkan. Nah, Bapak Ibu Saudara, itu yang penting. Persiapan di awal kita lakukan sampai pada akhirnya. Itu yang kedua yang kita boleh renungkan. Yang ketiga, Bapak Ibu, nah ini yang penting. Ternyata ketika kita melayani Tuhan, itu tidak hanya melayani begitu saja, tapi sebenarnya ini harus diingat. Pelayanan yang saudara lakukan, yang kita lakukan, itu sebenarnya berdampak kepada kekekalan. Amin, saudara. Sadar apa enggak? Apa hanya kita berpikir, melayani di gereja, di GP Gra Family, melayani sekolah minggu, melayani musik, melayani yang ya kecil lah, sepele lah, enggak dianggap lah. Bapak Ibu lihat, di mata Tuhan, yang namanya pelayanan yang kita lakukan dalam konteks melayani Tuhan, yang kita lakukan itu berdampak kepada kekekalan. Di dalam Yohanes 6 ayat 27 mengatakan, sama-sama, bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan anak manusia kepadamu, sebab dialah yang disahkan oleh Bapa Allah dengan meterainya. Bekerjalah, melayanilah, dikatakan apa? Bukan untuk makanan yang dapat binasa, yang fana, tetapi untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal. Makanan jenis apa yang membawa kepada kekekalan? Walaupun kita makan enak, mahal, di restoran yang mahal, Bapak Ibu Saudara, itu membawa kekekalan atau kemana, saudara-saudara? Besok langsung dikeluarkan, toh? Walaupun enak, sebentar enaknya. Ada yang berkata enaknya hanya di mulut sampai di tenggorokan saja, Pak. Setelah turun, nggak tahu rasanya. Nah, Bapak Ibu lihat, Yesus membandingkan makanan yang fana dan makanan yang dapat membawa kepada hidup yang kekal. Yohanes 12 ayat 50 mengatakan, dan aku tahu bahwa perintahnya itu adalah hidup yang kekal. Jadi, apa yang aku katakan, aku menyampaikannya sebagaimana yang difirmankan oleh Bapa kepadaku. Nah, pertanyaan malam ini adalah kekekalan atau keduniawian. Bagaimana dengan pelayanan kita, Bapak Ibu, berfokus kepada yang fana atau kepada yang kekal? Lihat Yesus para rasul, kita boleh melihat di situ. Fokus pelayanan mereka dalam memberitakan firman adalah membawa orang berdosa kepada hidup yang kekal. Kita bukan melayani sendiri saja, tapi kita juga melayani bersama-sama. Dan pelayanan kita yang bersama-sama itu harus berdampak kepada dunia ini. Yohanes 9:4 Yesus berkata, kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku selama masih siang. Akan datang malam di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Ada hari siang, ada hari malam. Apa maksudnya? Hari siang itu adalah masih banyak yang namanya kesempatan untuk bekerja dan melayani Tuhan. Jangan sampai hari malam itu tiba bagi kita sehingga semuanya berakhir. Kita sudah tidak bisa berbuat apa-apa. Bapak Ibu, mari kita boleh merenungkan 20 tahun gereja kita. Kira-kira masih siang gak harinya untuk kita bekerja buat Tuhan? Saya berdoa, saya berharap masih siang gitu ya. Jangan sampai malam itu tiba sehingga kesempatan itu sudah tidak ada lagi, Bapak Ibu. Tapi biarlah di hari ulang tahun ini kita berkata, aku mau melayani Tuhan. Kenapa? Karena hari ini masih siang. Kiranya Tuhan memberkati kita. Saya undang perlahan bangkit berdiri untuk berdoa, bersyukur kepada Tuhan. Biarlah firman Tuhan berbicara kepada setiap kita masing-masing pada malam hari ini. Usia 20 tahun gereja kita menjadikan kita dewasa, bukan dilayani, tetapi kita melayani.
Seperti Kristus datang ke dalam dunia ini bukan untuk dilayani, tetapi melayani. Bahkan dia memberikan nyawanya untuk mati di atas kayu salib demi orang-orang berdosa. Biarlah Bapak Ibu berdoa secara pribadi, bersyukur buat usia gereja kita yang berulang tahun yang ke-20. Dan biarlah kita berkomitmen di hadapan Tuhan, kita mau melayani Tuhan. Selagi hari masih siang, kesempatan masih diberikan kepada kita, biarlah kita berkata, aku mau melayani Tuhan. Dengan rasa hormat, dengan rasa takut kepada Tuhan. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu malam hari ini ya Tuhan. Biarlah di usia gereja kami yang ke-20, Engkau boleh terus berkenan memakai kami. Engkau ampuni kami kalau kami kurang setia. Engkau ampuni kami kalau kami kurang bersungguh-sungguh hormat melayani-Mu. Tapi biarlah kebenaran firman-Mu malam hari ini boleh menegur setiap kami untuk kami kembali melayani Tuhan. Karena itu anugerah, pemberian dan kesempatan yang Tuhan berikan belum tentu orang lain bisa. Tapi kami mengucap syukur Kau boleh memilih dan memanggil kami untuk melayani-Mu di gereja yang kami kasih, yang Tuhan percayakan ini. Roh Kudus, mampukan setiap kami untuk lebih giat lagi melayani-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin.